Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum and hai bestie. Terima kasih sudah stay di channel ini. Sebelum masuk ke video dan ke ceritanya, aku mau minta maaf kepada para subscriber semuanya dari YouTube ini. Mungkin banyak dari teman-teman subscriber yang mensubscribe channel ini karena musik, dan untuk pertama kalinya aku akan mengupload video yang berbeda dari sebelumnya. Karena untuk sementara ini aku belum bisa upload video YouTube yang musik dulu karena ada masalah dismonetisasi konten yang berulang yang menyebabkan video aku ini tidak lagi mendapatkan iklan. Sebagai pengganti video sementara, channel ini akan mengupload video cerita-cerita, yaitu tentang entah itu cerita horor, cerita pengalaman pribadi, entah itu cerita rakyat, cerita sejarah, atau apapun itu. Bagi teman-teman subscriber yang punya pengalaman cerita pribadi atau cerita rakyat, atau ada ide untuk diceritakan daerah mana atau kisah mana, sejarah mana, kalian bisa kirim email yang ada di bawah deskripsi video ini, oke? Apabila masalah dismonetisasi ini sudah selesai, kami akan mengupload video musik kembali, tentunya dengan sesuatu yang baru, sesuatu yang berbeda dalam konten musiknya. So, tunggu aja, semoga channel ini bisa cepat monetisasi kembali, dan harap-harap kepada para subscriber tidak meng-unsubscribe channel ini. Terima kasih, dan kita lanjut cerita videonya. Oke, pada malam hari ini aku akan membawakan sebuah cerita rakyat Pulau Mas yang saya ambil dari beberapa referensi yang saya cantumkan di deskripsi video. Menurut saya cerita Pulau Mas ini sangat menarik karena ada hikmahnya. Karena disinilah ketika keimanan diuji dengan sulitnya perekonomian. Apakah akan berbelok ke jalan yang sesat atau akan tetap bersabar di jalan yang sudah benar? Bersabar, bekerja, dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang ujungnya akan berakhir bahagia nantinya. Tanpa basa-basi lagi, langsung aja kita masuk ke ceritanya. Cerita rakyat Pulau Mas tidak lepas dari cerita babat tanah Indramayu. Dikisahkan Raden Wiralodra yang bernama lengkap Raden Arya Wiralodra mendapatkan wangsit untuk pergi ke barat untuk menemukan lembah Sungai Cimanuk dan mendirikan pemukiman di sana. Raden Wiralodra ini adalah putra dari Tumenggung Gagak Singalodra yang berasal dari Bagelen, Jawa Tengah. Untuk menjalankan wangsit tersebut, Raden Wiralodra pergi ke barat dengan pembantu setianya yaitu Ki Tinggil. Raden Wiralodra dan Ki Tinggil pergi ke barat untuk menemukan lembah Sungai Cimanuk tersebut. Bertahun-tahun berjalan, Raden Wiralodra dan Ki Tinggil ini sampailah di salah satu sungai. Namun itu bukan Sungai Cimanuk, melainkan Sungai Citarum yang berada di Karawang. Di tempat tersebut, Raden Wiralodra bertemu dengan Ki Buyut Sidum, dan Ki Buyut Sidum menyarankan Raden Wiralodra dan Ki Tinggil untuk bermalam di tempatnya. Ki Buyut Sidum ini adalah manusia kuno dan sakti, idam penanjung dari Pajajaran dan merupakan leluhur dari Raden Arya Wiralodra. Setelah bermalam, Raden Wiralodra menceritakan maksud dan tujuannya itu kepada Ki Buyut Sidum. Ki Buyut Sidum memberikan arahan kepada Raden Wiralodra untuk kembali lagi ke timur karena tujuannya sudah terlewat, dan memberikan hewan peliharaannya berbentuk kijang sebagai petunjuk arah Raden Wiralodra. Singkat cerita, Raden Wiralodra dan Ki Tinggil telah sampai di lembah Cimanuk sesuai wangsit tersebut. Di lembah Sungai Cimanuk, Raden Wiralodra dibantu Ki Tinggil memulai memotong pepohonan yang ada di situ dan memulai mendirikan pedukuhan. Namun baru berjalan 3 bulan, gangguan dari bangsa jin pun datang untuk mengganggu pembangunan pedukuhan Raden Wiralodra. Asal mula diganggu karena di hulu Sungai Cimanuk ada kerajaan besar bangsa jin yang membawahi 12 kerajaan kecil, dan penguasa jin tersebut memiliki julukan budi paksa dengan Mahapati Bujarawis. Nama 12 kerajaan kecil tersebut diantaranya Kerajaan Tanjung Bong dengan Raja Kalacungkring dan Kerajaan Pulau Mas dengan Raden Werdinata. Bangsa jin merasa terganggu dengan kehadiran Raden Wiralodra. Mereka meminta bantuan kepada Maharaja Budi Paksa untuk bertemu dengan Raden
Wiralodra dengan tujuan mengusir Raden Wiralodra dari lembah Sungai Cimanuk. Setelah itu Maharaja Budipaksa dengan Mahapati Bujarawis bertemu dengan Raden Wiralodra. Namun rundingan tersebut tidak membuahkan hasil dan akhirnya terjadi pertarungan antara Raden Wiralodra dengan Maharaja Budipaksa. Dalam pertarungan tersebut berlangsung selama 2 bulan dan berakhir dengan kekalahan Maharaja Budipaksa yang dikurung di dasar Sungai Cimanuk. Sebelum kekalahannya, Maharaja Budipaksa menyuruh Mahapatinya untuk meminta bantuan ke-12 kerajaan kecil untuk mengalahkan Raden Wiralodra. Setelah kekalahan Maharaja Budipaksa, ke-12 kerajaan kecil mendatangi Raden Wiralodra dan terjadilah pertarungan kedua. Namun 12 kerajaan kecil itu bukan tandingan Raden Wiralodra dengan pusaka cakra undaksananya. Ada satu kerajaan yang dapat mengimbangi Raden Wiralodra, yaitu Kerajaan Pulau Mas. Raden Werdinata dengan pusaka kopiah waring. Pertarungan antara Raden Wiralodra dengan Raden Werdinata berlangsung selama 11 bulan, membuat bangsa jin dan makhluk halus kabur dari lembah Sungai Cimanuk. Di tengah pertarungan, Raja Kalacungkring dari Kerajaan Tanjung Bong menyarankan Raden Werdinata agar menyudahi pertarungan ini. Alasannya karena Maharaja Budipaksa sudah dikalahkan dan alasan utamanya karena takut akan leluhur Raden Wiralodra yaitu Ki Buyut Sidum tersinggung karena keturunannya diganggu, yang mengakibatkan akan dimusnahkannya seluruh jin yang ada di Sungai Cimanuk. Karena Ki Buyut Sidum ini memiliki kesaktian yang luar biasa. Atas saran dari Raja Kalacungkring, Raden Werdinata pun mengajukan perdamaian dengan Raden Wiralodra dan ingin menjalin persaudaraan dengan memberikan putrinya, yaitu Putri Inten, sebagai istri dari Raden Wiralodra. Dan Raden Werdinata pun berjanji untuk melindungi seluruh rakyat Raden Wiralodra dan keturunannya. Setelah itu pembangunan lembah Kali Cimanuk berjalan dengan lancar dan cepat dibantu Raden Werdinata dan pasukannya dari Kerajaan Pulau Mas. Dengan damainya Raden Wiralodra dan Raden Werdinata, pembangunan sangat cepat. Sang Raden Werdinata meminta izin kepada Raden Wiralodra untuk diberikan wilayah Hulu Cimanuk untuk dia dan rakyatnya tinggal. Dan sekarang tempat itu bernama Pulau Mas di Desa Cendigi, Indramayu. Dan Raden Werdinata pun bersumpah setia kepada Raden Wiralodra dan akan menjaga Raden Wiralodra serta keturunannya dalam keadaan apapun. Seiring berjalannya waktu, tempat Pulau Mas ini dijadikan tempat pesugihan oleh orang-orang yang putus asa dan tidak percaya akan adanya Tuhan. Mungkin Pulau Mas dari mata orang biasa hanyalah rawa yang berhektar-hektar. Namun bagi yang mempunyai indera keenam, Pulau Mas adalah kerajaan yang berlapisi emas, murni dan megah. Seiring berjalannya waktu, banyak orang yang berkunjung ke Pulau Mas hanya untuk meminta pesugihan. Yang datang pun bukan hanya dari Indramayu saja, tapi dari luar Indramayu pun banyak yang datang ke Pulau Mas hanya untuk meminta pesugihan. Menurut kuncen Pulau Mas, banyak orang dari berbagai daerah datang hanya untuk meminta pesugihan saja. Namun sehari sebelum ritual itu dilakukan, sang kuncen pun mengingatkan orang tersebut agar tidak melakukan sugihan tersebut dengan alasan karena itu adalah jalan yang salah atau jalan yang sesat. Namun apabila masih tidak bisa dinasehati, maka ritual tersebut terpaksa dilakukan, di mana perjanjian pesugihan tersebut yaitu orang yang melaksanakannya akan menjadi budak sampai hari kiamat di Pulau Mas tersebut. Yang membantu pesugihan yaitu bukanlah sang Raja Pulau Mas Raden Werdinata maupun Mahapatinya, melainkan jin yang lain yang menjadi penduduk kerajaan di Pulau Mas. Sudah semestinya kita sebagai manusia tetap bersabar, bekerja dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Sang Pencipta manusia, agar diberi kecukupan. Jangan sampai karena ekonomi yang tak kunjung datang, kita malah mencari jalan pintas dengan cara pesugihan. Dari cerita ini kalian bisa ambil hikmahnya, kalian bisa pilih mana yang baik dan mana yang tidak baik. Oke, segitu aja cerita dari aku untuk kali ini. Terima kasih yang sudah menonton. Kalau kalian suka dengan video ini, kalian boleh tekan like,
tekan komen, dan share sebanyak-banyaknya. Terima kasih sudah menonton video ini dari awal sampai akhir, dan sekali lagi aku mau minta maaf kepada para subscriber yang subscribe channel YouTube ini karena musik. Kita alihkan dulu ke cerita-cerita rakyat atau apapun itu karena ada sedikit masalah yang kita alami. Semoga channel ini bisa kembali dimonetisasi dan kembali lagi ke musik yang kalian suka. Oke, segitu dulu video dari aku. Bye bye.